Hai guys, welcome back to my channel. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini kembali aku akan mengangkat profil The Young Guns AC Milan. Performa impresif yang telah ditunjukkan skuad muda AC Milan membuatku semakin bersemangat untuk memberitakannya kepada para Milanisti Indonesia. Saat video ini tayang, AC Milan telah menjalani 11 pertandingan tanpa terkalahkan di semua ajang kompetisi musim ini atau 24 pertandingan jika dihitung dari post-lockdown period. Yang membuatku semakin bersemangat adalah fakta bahwa sebelum musim ini AC Milan hanya pernah 2 kali sukses memenangi 5 dari 6 pertandingan pertama di Serie A. Kejadiannya pada musim kompetisi 1995 sampai 1996 dan 2003 sampai 2004. Dalam 2 periode itu, tim asuhan Fabio Capello dan Carlo Ancelotti akhirnya sukses meraih Scudetto. Semoga ini menjadi tanda-tanda AC Milan juara ya. Amin, amin, amin. Di video ini aku akan mengangkat salah satu pemain termuda namun potensial yang dimiliki AC Milan. Walaupun ia belum menjadi pilihan utama alias starting 11, namun perannya ternyata cukup menjanjikan. Menurut aku pribadi, ia seperti kartu joker yang saat ini dimiliki Milan. Ia menjadi solusi ketika lini depan mengalami kebuntuan atau salah satu dari pemain inti Milan di sektor penyerangan tidak bermain. Begitu ia dimainkan, ia langsung bisa membalasnya dengan torehan gol. Siapakah pemain ini? Iya, siapa lagi kalau bukan Brahim Diaz. Mau tahu profil lengkap dari pemain bernomor punggung 21 ini? Beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Pemain ini memiliki nama lengkap Brahim Abdelkader Diaz dan lahir di Malaga, Spanyol pada 3 Agustus 1999. Dia sebenarnya tidak memiliki darah Spanyol. Ibunya berasal dari Liberia, sementara sang ayah merupakan pria asal Maroko. Masa kecil Brahim Diaz sangat sederhana. Ia tinggal di Dos Hermanas, sebuah lingkungan sederhana di Malaga. Keadaan yang sulit membuat Diaz tidak memiliki banyak hiburan. Ia memilih sepak bola untuk mencari kesenangan bersama rekan-rekannya. Pada usia 4 tahun, Diaz menggunakan perabot rumah tangga untuk dijadikan gawang dan asik bermain bola di dalam rumahnya. Kecintaan Diaz kepada si kulit bundar kian besar setelah menonton Kapten Tsubasa yang memiliki nama Oliver Hutton di Spanyol. Diaz menempelkan poster Tsubasa Ozora di dinding rumahnya. Ia berharap bisa mengikuti jejak sang idola bermain di kancah tertinggi. Kelak, jalan karir Diaz sedikit berbeda dari Tsubasa. Diaz tidak bermain di klub Tsubasa Barcelona, melainkan menuju sang rival abadi Real Madrid. Karena bakat luar biasanya, pada tahun 2010 hingga 2013, Diaz lantas bergabung ke Akademi Malaga. Di akademi ini, ia begitu menonjol. Tidak ada yang menyangka Brahim Diaz bisa mengolah si kulit bundar dengan gacor dalam usia sangat muda. Bukan apa-apa, postur Diaz saat itu jauh dari kata ideal untuk pemain sepak bola. Ia memiliki postur tubuh yang sangat mungil. Saat bermain untuk Akademi Malaga, Diaz juga sempat menjadi pemungut bola atau ball boy dalam pertandingan tim senior. Terdapat sebuah foto yang memperlihatkan ia yang menjadi ball boy sedang memegang bola sambil menatap Isco yang sedang berselebrasi bersama Santi Cazorla. Semoga from the ball boy to be the golden boy in the future ya guys. Pep Guardiola yang saat itu melatih Barcelona tertarik untuk merekrut Brahim Diaz.
Namun, kesepakatan gagal tercapai akibat Malaga tidak menyetujui proposal kontrak yang diberikan Barcelona. Pada tahun 2013, akhirnya Guardiola bisa bekerja sama dengan Diaz. Namun, kisah tersebut tidak terjadi di Barcelona melainkan di Manchester City. The Citizen mengeluarkan dana 300.000 euro untuk memboyong Diaz yang saat itu masih berusia 14 tahun untuk bergabung ke akademi mereka. Saat memperkuat tim Manchester City U23, Diaz mengemas 11 gol plus 10 assist dalam 33 pertandingan. Akhirnya pada musim 2016-2017, ia mampu menembus skuad utama Manchester City. Ia melakoni debut untuk City pada usia 17 tahun 49 hari melawan Swansea di Piala Liga Inggris pada 21 September 2016. 5 hari kemudian, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan City untuk 3 tahun. Tak lama setelah itu, Brahim Diaz mendapatkan kesempatan tampil di Liga Champions pada musim 2017-2018. Ia merupakan pemain kedua termuda di usianya 18 tahun dalam sejarah Manchester City yang mampu bermain di Liga Champions. Gol pertama Brahim Diaz datang saat Manchester City melawan Fulham di Piala Liga. Tak tanggung-tanggung, ia langsung mencetak 2 gol. Namun ketatnya persaingan di lini depan Manchester City mengakibatkan minimnya kesempatan bermain yang dimiliki Diaz. Pada Januari 2019, ia pun menerima pinangan Real Madrid. Klub ini harus mengeluarkan dana 17,3 juta euro plus 7,3 juta euro dengan durasi kontrak 6,5 tahun. Menuju Real Madrid juga tidak membuat Diaz mendapatkan menit bermain yang diinginkan. Selama di klub ini, Diaz hanya tampil dalam 21 laga dengan torehan 2 gol plus 3 assist. Pada 4 September 2020, Real Madrid lalu mengumumkan bahwa Brahim Diaz telah dipinjamkan ke klub AC Milan untuk musim 2020-2021. Diaz mengatakan terdapat 2 alasan utama mengapa ia memutuskan bergabung ke AC Milan. Milan adalah klub hebat dan bersejarah yang memiliki semangat untuk mengembalikan kejayaannya di masa lampau. Kemudian, Milan kini memiliki sejumlah pemain muda potensial yang telah menjadi skuad inti AC Milan. Artinya, ia pun akan mendapatkan peluang yang sama besar untuk mengisi starting line up Milan. Hal yang tidak didapat ketika ia bergabung di Manchester City dan Real Madrid. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Brahim Diaz telah beberapa kali memperkuat timnas Spanyol U17, U19 dan U21. Ia menjadi pemain penting kesuksesan Spanyol U17 melaju ke babak final Euro 2016. Di tahun 2019, Spanyol menjadikannya pemain ketiga termuda tim U21 pada usia 18 tahun dan 28 hari di laga melawan Italia. Dilihat dari gaya mainnya, dia sekilas memiliki perpaduan gaya bermain Lionel Messi dan David Silva, mentornya di City. Kemampuannya menggiring bola secara cepat membuatnya kerap disejajarkan dengan Lionel Messi. Menariknya, Brahim Diaz juga bermain dengan 2 kaki sekaligus. Kedua kaki dia sangat aktif, walaupun sekarang dia lebih sering menggunakan kaki kiri sebagai senjata andalannya. Karenanya ia sangat bisa diandalkan bermain di posisi penyerang sayap kanan atau kiri dan gelandang menyerang di belakang seorang target man. Tak heran di Milan, ia kerap dimainkan ketika salah satu penyerang sayap Milan absen atau ketika Hakan Çalhanoğlu tidak bermain. Walau kerap dimainkan sebagai pemain pengganti atau ketika pemain utama tidak bermain, pemain ini selalu memberikan kontribusi maksimal. Sejauh ini ia telah mencetak 3 gol untuk AC Milan, 2 gol di Liga Eropa dan 1 gol di Serie A. Jumlah yang cukup produktif dan hanya kalah dari Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Çalhanoğlu. Itulah mengapa aku mengibaratkan perannya ini sebagai kartu joker AC Milan yang bisa menjadi senjata rahasia yang menguntungkan. Kalau kalian masih ingat, peran kartu joker ini juga pernah dilakukan oleh Marco Simone dulu di periode 1995-an.
Walaupun hanya sebagai pemain pengganti, ia tetap produktif. Di musim 1995-1996 ketika Milan meraih Scudetto, ia bahkan menjadi pencetak gol terbanyak kedua setelah George Weah. Nah, walaupun memiliki bakat yang luar biasa, ada sedikit kelemahan yang masih aku lihat dari pemain ini. Ia terkadang terlalu sering membawa bola dan lalu kehilangan momentum dalam memberikan bola kepada rekannya. Namun hal ini tentu masih sangat wajar terjadi pada pemain yang masih berusia sangat muda. Ketika kelemahannya ini bisa diperbaiki, tidak mustahil ia akan memiliki perpaduan kemampuan antara Lionel Messi dan David Silva. Semoga ya guys. That's it for today guys. Di momen ini aku mau ngucapin terima kasih atas segala komentar dan dukungannya di video-videoku sebelumnya. Ini nih yang membuatku semangat untuk memberitakan tim idolaku AC Milan. Oh ya, jika kalian punya info lain soal Brahim Diaz, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk terus ingetin buat like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.